Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Senang sekali rasanya Ibu memiliki kesempatan untuk memberikan kalian informasi di pagi ini. Gimana nih kabar kalian semua di pagi yang cerah ini? Alhamdulillah, baik. Oke, senang sekali Ibu rasanya bisa bertemu kalian. Puji syukur Ibu haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan pada hari ini. Kan kalian ini itu mahasiswa baru ya, dan sedang melakukan proses MPLS. Ibu ingin menanyakan nih, rasa kalian tuh gimana sih? Apakah senang atau gimana saat kalian dari SD sekarang sudah menginjak kelas 7 SMP? Gimana perasaannya? Nah, Senang ya, karena kalian akan mendapatkan guru baru, teman-teman baru, terus kalian juga harus bersosialisasi di sekolah ini. Nah, maka dari itu, Ibu berharap kalian semua dengan bersemangat dan gembira dalam menjalankan MPLS pada kali ini. Lalu yang berikutnya, karena dari hal MPLS ini, Ibu ingin melakukan beberapa informasi yang akan Ibu sampaikan. Nah, ada yang tahu nggak sih layanan informasi itu apa? nggak tahu. Iya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Ibu itu namanya Raya Realita Pertiwi sebagai guru bimbingan konseling di sekolah SMP 19 Depok ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Bu. Dan Ibu harap Ibu akan mengenal kalian semua masing-masing. Walau ya mungkin lupa-lupa ya karena kan kalian anak baru. Nah, lanjut ke yang topik tadi. Kalian tidak tahu ya layanan informasi itu apa. Nah, layanan informasi adalah suatu kegiatan atau layanan yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk berbagai keperluan, seperti mengambil keputusan, perencanaan, atau pemahaman terhadap suatu hal. Layanan informasi berperan penting dalam membantu individu untuk lebih memahami dirinya sendiri, lingkungan sekitar, dan berbagai aspek kehidupan lainnya, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih tepat dan terarah. Oke, selanjutnya, setelah Ibu menyampaikan apa itu layanan informasi, apakah kalian sudah mengerti? Belum, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, dalam layanan informasi ini, Ibu ingin mengambil topik yaitu kiat berteman. Nah, Ibu mau nanya lagi nih, kalian ngerti nggak sih apa itu kiat berteman? Belum ya? Ada hubungan? Apa? Ayo Tiara Arjunanti. Menjaga hubungan? Oh, menjaga hubungan. Oke, bisa juga. Tapi Ibu akan menjelaskan lebih lengkapnya ya. Kiat berteman itu secara sederhana benar menjaga hubungan. Tapi lebih tepatnya tips atau cara untuk menjalin dan membina hubungan pertemanan yang baik. Istilah ini mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang dapat diterapkan untuk membangun persahabatan yang sehat dan positif. Nah, ada nih beberapa poin yang termasuk dalam kiat berteman, membangun komunikasi yang baik,
dan menunjukkan empati dan pengertian. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian PPT dulu. Boleh dibantu ya PPT-nya? Oke, sudah terlihat. Terima kasih ya Tiara. Sama-sama. Oh ya, sebelum kita lanjut ke topik ini, Ibu akan menjelaskan beberapa asas-asas yang akan Ibu jaga dalam bimbingan konseling, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kekinian. Jadi kalian jangan sungkan ketika ingin bercerita atau memberikan informasi yang kalian rasakan atau kalian lihat di lingkungan kalian nanti di sekolah ini kepada Ibu. Dan Ibu tidak sendiri tentunya. Dalam bimbingan konseling, Ibu memiliki rekan kerja. Ada yang bernama Pak Dedi. Oke, selanjutnya Ibu harap kalian dalam pembelajaran ini efektif dan memperhatikan apa yang Ibu sedang jelaskan. Oh iya, jangan sungkan juga untuk bertanya ataupun untuk mengungkapkan opini kalian terhadap topik yang sedang kita bahas di hari ini. Dan satu lagi, kita berdoa dulu ya, tadi lupa. Oke, berdoa dengan keyakinan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Di sini Ibu sudah memberikan kalian atau memperlihatkan PPT yang sudah Ibu persiapkan di hari ini. Judulnya Kiat Berteman. Berinteraksi dengan teman di lingkungan sekolah. Kalian kan mahasiswa baru, jadi pasti kalian juga punyalah trouble-trouble dalam nanti mencari teman gitu. Jadi ini juga termasuk tips and trick dalam kalian mencari teman di lingkungan yang baru. Karena pasti Ibu juga tahu sih apa yang kalian rasakan ketika pindah sekolah dari SD ke SMP dan lingkungan baru. Udah gitu kan SMP juga tidak seperti SD ya. Kalau SD kan masih anak-anak gitu, temenan sama siapa aja gitu kan. Terus gampang berbaur. Tapi ketika kalian ke SMP, pasti kalian juga sungkan untuk berngobrol atau kayak nanya ke temen. Nah, disinilah kalian bisa atau nantinya mempunyai tips untuk berteman dengan teman-teman kalian di kelas. Oke, kita lanjut. Boleh di slide-nya diganti, Tiara. Sudah terlihat ya teman-teman. Pengertian dari kiat berteman. Kiat berteman adalah berbagai cara, strategi, atau langkah yang dilakukan seorang untuk menjalin, membina, dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat dan positif dengan orang lain. Kiat ini mencangkup sikap terbuka, kemampuan berkomunikasi, empati, toleransi, kejujuran, serta kemampuan menyelesaikan konflik atau masalah. Berteman bukan hanya soal memiliki teman, tetapi juga soal menjaga kualitas hubungan agar saling mendukung, menghargai, dan berkembang bersama tentunya. Oke, bisa di slide-nya diganti, Tiara. Nah, di sini ada contoh kiat berteman, yaitu sudah Ibu paparkan beberapa ya, ini baru beberapa, mungkin masih banyak lagi, yaitu bersikap ramah
dan terbuka. Ya, bersikap ramah dan terbuka itu terhadap orang lain ketika kalian mempunyai lingkungan sosial yang baru, tentunya kalian Ibu harap bersikap ramah, terbuka gitu. Itu untuk apa? Itu untuk kebaikan kalian sendiri, agar kalian mempunyai teman baru, terus kalian juga memiliki komunikasi yang baik dengan teman-teman. Yang kedua itu mendengarkan dengan empati. Contohnya seperti kalian nanti nih di lingkungan baru di sekolah, misalnya teman sebangku kalian itu bercerita tentang bagaimana dia pertama kali masuk SMP. Nah, kalian itu jawabnya dengan eh, baik gitu, maksudnya mendengarkan dan juga berempati seperti kayak contohnya ya, aku tuh pertama masuk sekolah ini rasanya deg-degan banget. Kalian tidak boleh, masa gitu doang deg-degan. Nah, kalau kalian emang gak deg-degan, kalian jawabnya, iya, itu wajar, gak apa-apa banget loh, gitu ya. Nah, terus berikutnya tidak egois, siap membantu. Artinya, ketika kalian memiliki teman baru ataupun belum kenal, terus dia membutuhkan bantuan seperti misalnya tempat pensil ketinggalan atau tidak memiliki penghapus, itu kalian siap membantu dengan artian kalian misalnya meminjamkan atau misalnya tasnya ketinggalan kalian bantu untuk ambilin gitu loh. Terus menghargai perbedaan. Ini ya juga termasuk dengan toleransi seperti misalnya dia itu agamanya Kristen, terus kalian misalnya Muslim, terus kalian misalnya dia ini misalnya kalian lagi ada acara-acara keagamaan seperti Lebaran, puasa. Terus dia misalnya nanya, emang puasa tuh wajib ya? Nah, dengan itu kalian tidak boleh kayak, iya iyalah wajib di agama gua. Lo mah gak bakal ngerasain puasa. Selanjutnya, ada menjaga kepercayaan. Seperti misalnya teman kalian bercerita atau kayak mungkin dia mengeluarkan opini seperti sebenarnya aku tidak terlalu suka dengan si A. Nah, kalian itu bersikap tidak menyebarkan apa yang sudah dia uh, ceritakan ke kalian. Kalian menjaga kerahasiaan itu agar dia seterusnya percaya nih sama kalian. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya, mengapa pertemanan itu penting? Pertemanan bagi anak SMP juga pertemanan yang sangat penting karena membantu tumbuh kembang sosial. Anak belajar cara komunikasi, menyelesaikan konflik dan berempati, memberikan dukungan emosional. Teman bisa menjadi tempat curhat atau berbagi cerita, mendorong semangat belajar dan berkembang. Belajar bersama teman bisa membuat belajar jadi lebih menyenangkan tentunya. Mengejarkan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, kesetiaan pada teman, dan juga tentunya tanggung jawab. Oke, sampai di sini kalian mengerti apa yang Ibu berikan? Mengerti, Wi. Oke, berarti bisa dilanjut ya. Bisa. Bisa, Bu. Slide selanjutnya boleh? Nah, di sini ada ciri-ciri pertemanan sehat. Apa aja sih? Nah, di sini ada saling percaya dan jujur. Saling menghargai perbedaan pendapat, saling mendukung dan tidak menjatuhkan, tidak memaksakan kehendak, dan menghindari bullying. Saling percaya dan jujur tadi kan sudah Ibu jelaskan. Jadi kalian itu ketika temannya bercerita atau mengeluarkan opini, kalian itu harus menjaga kerahasiaan itu agar pertemanan kalian berjangka panjang dan juga jujur
terhadap perasaan kalian sendiri. Menghargai perbedaan itu juga termasuk tadi toleransi. Terus juga misalnya dia mungkin maaf banget dalam kondisi keluarganya itu dalam kondisi yang tidak sehat, mungkin alias broken home, kalian juga harusnya mendukung gitu dan memberikan support penuh terhadap teman kalian itu. Saling mendukung juga termasuk suportif. Tidak memaksakan kehendak. Misalnya teman kalian, kalian ajak main kemana, misalnya ke mall, tapi dia memberikan alasan, tidak, aku tidak bisa, atau misalnya aku tidak diberikan uang jajan kepada aku tidak diberikan uang jajan dari mamaku. Nah, kalian juga jangan memaksakan kayak ayolah harus ikut gitu. Tidak. Tapi kalian oh ya udah nggak apa-apa, mungkin lain kali gitu. Tapi ketika kalian ingin misalnya kayak tapi nggak apa-apa deh kamu aku traktir makan. Nah, itu tidak apa-apa. Juga di sini ada menghindari bullying. Bullying itu benar-benar tidak pantas ada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun di media sosial tentunya. Apalagi di lingkungan sekolah, SMP gitu kan. Ini benar-benar ibu dan rekan-rekan kerja ibu benar-benar lagi tekankan agar bullying di SMP 19 Depok tidak ada dan mungkin musnah. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Nah, di sini ada cara menjadi teman yang baik. Menjadi teman yang baik itu ada di sini yang namanya mendengarkan saat teman bercerita. Itu tadi juga termasuk, misalnya temannya curhat, kalian harus mendengarkan tentunya. Terus, jangan suka mengejek atau merendahkan, tidak mengejek di situ. Jadi, ya jangan, misalnya teman kalian mempunyai kekurangan gitu, ya kalian jangan mengejek, tapi kalian misalnya mensupport ataupun misalnya opini dia berbeda dengan opini kalian. Kalian jangan kayak mencelahnya, tapi oh ya udah kalian simpen sendiri aja. Mungkin emang pendapat orang-orang beda-beda kan. Apalagi dalam ini kerja kelompok. Misalnya teman kalian memiliki pemikiran yang beda. Terus misalnya 3 lawan 1. Jadi yang beda itu 1 orang nih. Misalnya yang 3. Kalian bilang ke teman kalian 2 itu. Kita kayaknya ya udahlah dengerin aja. Jangan mencelah atau mengejek. Toh pendapat orang beda-beda. Nah, selanjutnya membantu. Membantu itu sangat penting sih dalam pertemanan dan memiliki lingkup yang sehat. Ya, misalnya udah banyak contoh-contohnya ya yang tadi Ibu ceritakan gitu atau Ibu berikan ke kalian. Teman kalian membutuhkan bantuan, kalian harus membantu gitu. Terus misalnya eh, dan banyak lagi sih, apalagi di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Terus bisa dipercaya, alias bisa menjadi orang yang eh, dipercayalah pokoknya kayak misalnya teman kalian curhat atau apa kalian jaga aja kerahasiaan itu. Tuh, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tidak jelas? Sudah jelas? Jelas Ibu. Oke. Dan yang terpenting adalah ketika kalian mempunyai konflik dalam lingkungan pertemanan kalian, itu kalian harus menjadi penengah dalam pertengkaran itu. Dan pertengkaran itu dalam pertemanan, lingkungan pertemanan itu wajar banget. Tapi harus diselesaikan dengan baik. Misalnya bicarakan masalah dengan tenang. Nah, ini mengatasi konflik dalam pertemanan. Bicarakan dengan tenang. Misalnya kalian uh, berkubu jadi 4 dalam pertemanan itu. Nah, misalnya yang 3 ini lagi berantem atau memiliki konflik. Kalian sebagai penengah itu berbicara dengan tenang dan nada yang rendah.
agar tidak ada yang merasa tersindir atau merasa dipojokkan gitu. Jadi kalian berbicaranya harus dengan suara yang tenang dan tidak ada di kubu yang satu, dua, atau yang ketiga. Tuh, dan mendengarkan tanpa menyelah. Misalnya yang tiga tadi itu ingin memberikan opini. Oke, kalian harus mendengarkannya tanpa mencelah. Kayak misalnya, jangan dia lagi ngomong, kalian serobot ngomong. Itu benar-benar tidak baik. Dan meminta maaf jika emang kalian yang salah. Misalnya kalian sadar, sebenarnya sih aku yang salah, tapi teman-temanku nih malah mengkubukan temanku yang satu lagi. Kalian dengan bijak harus meminta maaf. Kayak, iya aku yang salah, tapi tadi emang yang kelihatan melakukan hal itu adalah si A. Dan kalian tidak melihatnya pas aku lagi melakukannya. Gitu. Jadi kalian minta maaf aja. Itu akan lebih baik daripada kalian mengumpat dan menyalahkan teman kalian yang si A itu. Dan maafkan teman yang terakhir ini. Ini penting. Ya walaupun kalian tahu teman ini memiliki salah atau kayak melakukan suatu kesalahan yang hampir fatal di dalam kerja kelompok kalian, kalian memaafkan. Agar apa? Agar eh, pertemanan kalian itu berjalan tanpa ya konflik-konflik berikutnya gitu. Oke, boleh dilanjut ke berikutnya. Nah, sudah yang terakhir ya. Ibu akan memberikan kalian waktu untuk bertanya ataupun memberikan opini yang kalian ingin sampaikan. Boleh, misalnya. Atau kalian punya pengalaman-pengalaman pas kalian SD gitu kan. Atau kalian dalam MPLS ini kayak belum bisa berkomunikasi dengan baik dan menyesuaikan lingkungan yang baru. Saya mau bertanya, Bu. Tadi kan Ibu kasih tahu ya, Bu, tentang gimana jadi teman yang baik. Ya, Kalau kita udah lakuin itu, tapi teman kita tetap aja nggak jauh, itu gimana ya, Bu? oke. Nah, pertanyaan yang baik. Ibu akan menjawab. Dari sepengalaman Ibu ketika di lingkungan sekolah, di lingkungan perkuliahan, dan lingkungan pekerjaan, apa tadi kita udah mencoba baik, tapi kita tetap dijauhkan. Itu kita harus mengintrospeksi diri sih, kayak sadar diri gitu. Tidak overthinking, tapi sadar diri kayak kita uh, mengevaluasi diri kita lagi seperti kayak aku tuh salahnya di mana ya pas lagi ngobrol ke mereka kok mereka menghindar atau mungkin kayak aku ngelakuin kesalahan apa nih sampai mereka tuh menghindar gitu loh. Ketika kita sudah melakukan itu dan kita coba lagi, tetapi teman-teman itu masih menjauhkan kita. Oke, mungkin kita kurang sefrekuensi dengan mereka. Sehingga mereka menjauhkan kita. Mungkin itu juga tujuan menurut mereka baik. Kayaknya kayaknya aku nggak cocok deh ngobrol sama dia. Kayaknya obrolannya nggak nyambung. Kayaknya aku jauhin dia. Kayaknya aku menghindar dari dia aja deh. Daripada ketika sudah berteman, tetapi sudah berjalan lama nih pertemanannya. Tapi malah banyak konflik kayak uh, kurangnya komunikasi, jadinya saling nyindir-menyindir, ataupun kayak mempunyai kubu pertemanan tetapi berjalan dengan sangat toksik. Itu sih Namira. Apakah sudah terjawab? Sudah, Ibu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Atau iya Tiara, ini mau berbagi pengalaman atau bertanya Tiara? Bertanya. Oke, boleh.
Apa yang harus dilakukan jika terjadi konflik dengan teman? Oke, ketika kita mempunyai konflik sama teman, itu tadi udah ada ya, tapi mungkin Tiara kurang paham. Jadi Ibu akan menjelaskan. Bicarakan masalah itu. Jadi kalian misalnya nih udah tahu di kubu atau di grup pertemanan kalian itu ada konflik. Misalnya yang lain itu kayak merasa udahlah gak usah diobrolin. Yang ada mungkin kalau diobrolin ini pertemanan akan bubar. Tapi Ibu berharap kalian itu kayak um, menjadikan diri kalian yang paling bijaksana mungkin ya. Jadi kalian kayak kita berembuk dulu yuk, kita obrolin sebenarnya tuh di antara kita ada masalah loh, terus kenapa kalian gak mau ngobrolin ini gitu. Jadi kalian kayak yang pertama menjadikan masalah ini terungkap atau membicarakan masalah ini, ajak ajak mereka untuk membicarakan masalah yang ada di pertemanan kalian itu. Nah, yang selanjutnya ketika kalian berembuk, kalian dengan teman kalian itu mendengarkan satu sama lain, jangan ada yang mencela. Jadi misalnya ketika berembuk itu kalian nih di pertemanan itu membuat kesepakatan kayak, oke, jadi di obrolan kali ini kita kayaknya dengerin satu sama lain dulu deh, jangan ada yang mencelah ya, karena kalau mencelah mungkin akan malah lebih chaos gitu. Terus selanjutnya introspeksi diri, jadi meminta maaf satu sama lain. Misalnya kalian yang paling pertama nih dalam kubu itu, oke, aku minta maaf dulu yang paling pertama, karena aku rasa aku punya salah. Itu nggak apa-apa banget dalam pertemanan. Itu bukan diartikan kayak kurang percaya diri atau kebanyakan overthinking. Itu nggak apa-apa banget, karena dari situlah teman-teman kalian juga akan ikut seperti itu, kayak jadinya satu sama lain meminta maaf, kayak iya deh aku juga minta maaf, soalnya aku rasa aku juga punya salah sama kalian, tapi maaf ya aku lupa gitu. Jadi kata maaf tuh paling penting dalam hal itu gitu loh. Terus selanjutnya ya memaafkan satu sama lain, dan ya obrolkan itu semua dengan baik. Yang penting jangan uh, lost komunikasi atau kayak kalian tuh tidak mengerti satu sama lain. Itu sih Tiara. Apakah bisa dimengerti, Tiara? Mengerti, Bu. Oke, selanjutnya Ibu ingin menge-share ke kalian lewat uh, grup WhatsApp LKS yang Ibu berikan kalian, dan kalian Ibu harap mengerjakan dengan pengetahuan kalian masing-masing dan kejujurannya ya. Oke, Ibu akan mulai nge-share ya. Sebentar. Sudah ada belum ya? Oke, boleh diisi ya teman-teman. Oh ya, Ibu berikan waktu mungkin 10 menit cukup kali ya.
Sudah diisi, teman-teman? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memilih acak secara random kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Oke? Ini juga ada di LKS kalian ya. Jadi seperti review. Sebentar. Oke. Ini juga berhubungan dengan MPLS ya teman-teman. Jadi kan kalian lagi MPLS ini. Tiara Arjunanti ada. Ada, Bu. Oke Tiara. Ibu mau tahu apa namanya pengalaman atau perasaan pas kamu masuk di SMP ini dan melakukan MPLS. Sangat senang dan mempunyai teman yang baru di SMK tersebut. Bangga sih, Oke, Bu. di SMP ya di SMP tersebut ini ya. Oke, sangat senang ya Ibu mendengarnya karena Ibu harap kalian bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di sini juga dan juga bisa sedikit demi sedikit kenal dengan guru-guru yang ada di sekolah ini karena sekolah ini itu di SMPN Negeri 19 Depok ini banyak sekali ya gurunya. Oke, Namira ada, Namira. Hadir, Ibu. Oke, Ibu ingin bertanya, apa sih yang Namira harus lakukan jika terjadi salah paham dalam pertemanan Namira? Eh, Omongin bareng-bareng sih, Ibu, tanpa emosi, tanpa saling mencela, tanpa saling menyindir. Oke, baik sekali Namira jawabannya. Terima kasih ya. Berikutnya, Ibu akan sedikit kilas balik atau mereview lagi nih yang PPT yang tadi sudah Ibu jelaskan ke kalian. Dari pengertian kiat berteman sudah jelas. Kiat berteman itu adalah tips atau cara dan juga bisa dibilang strategi sih dalam kalian sebagai mahasiswa baru untuk menjalin, membina, dan mempertahankan hubungan sosial dalam lingkungan yang sehat dan positif dengan orang lain atau teman-teman baru kalian. Nah, kiat ini mencakup sikap terbuka, kemampuan berkomunikasi, empati, toleransi, kejujuran, serta kemampuan menyelesaikan konflik. Dan juga di dalam kiat berteman ini ada beberapa contoh yang tadi kita sudah bahas, yaitu bersikap ramah, terbuka, mau mendengar dengan empati saat teman bicara. Terus mengapa pertemanan itu penting? Karena bagi anak SMP, pertemanan sangat penting membantu tumbuh kembang sosial, cara agar anak belajar berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan berempati. Terus bisa juga menjadi tempat curhat bagi teman-teman kalian. Terus mendorong semangat belajar juga dan untuk berkembang dalam aspek-aspek lainnya. Ada ciri-ciri juga. Ciri-ciri pertemanan sehat itu adalah yang saling percaya, terus jujur, toleransi, terus juga ada cara menjadi teman yang baik, terus juga ada mengatasi konflik itu seperti apa. Jadi
kiat berteman ini Ibu harap kalian mengerti gitu karena dalam masa-masa MPLS ini sangat membantu karena jika MPLS itu sendiri gitu itu menurut Ibu yang sudah berpengalaman ini kurang sih karena kalau MPLS sendiri tuh kita nggak bisa kayak cerita-cerita gitu kayak pengalaman-pengalaman pas MPLS tuh kayak misalnya suka kakak kelas kan bingung ya cerita ke siapa gitu jadi kalau punya teman tuh kayak itu tuh kakak kelas yang itu aku suka banget sama dia gitu atau kayak ih guru yang ini tuh ternyata asik banget ya guru yang ini tuh baik banget gitu kayak eh terus kayak apa lagi ya misalnya ke kantin kalau sendiri kurang gak sih menurut ibu sih kurang karena ke kantin itu enaknya sama teman kayak misalnya mau jajan apa terus kayak teman sholat juga terus pas olahraga apalagi nah misalnya apalagi kan kalau MPLS kayak suka dikerjain ya sama kakak kelas tapi tenang aja di SMP 19 Depok ini ibu sudah memberikan peringatan kepada kakak sekalian untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Ya yang wajar-wajar aja seperti kayak menyuruh anak baru untuk meminta tanda tangan guru-guru, staf-staf sekolah, itu kakak kelas, itu itu aja sih dan itu kan kalau dilakukan sendiri tuh kurang jadi harus kayak sama teman apalagi temannya lebih dari satu itu asik banget dalam kiat berteman ini berinteraksi dengan teman di lingkungan sekolah ini itu perlu banget kalian telusuri, pelajari lebih dalam agar kalian punya teman lebih dari satu. Tapi kalau satu juga nggak apa-apa, bisa dijadikan sahabat. Oke, yang terakhir karena waktu kita terbatas ya anak-anak, karena di jam berikutnya itu ada guru lain yang akan membina, memberikan informasi kepada kalian. Yang terakhir, Ibu akan melakukan penilaian segera atau yang disingkat LAISEK. Ibu akan memberikan kalian lagi ya di grup WA. Sebentar. Oke, sudah Ibu share. Itu juga boleh diisi ya. 5 menit cukup kali ya, karena waktu kita terbatas. Tapi apakah sudah ada yang mengisi? Sudah, Bu. Oke, jadi karena waktu kita terbatas, cukup sampai di sini pertemuan kita. Tapi tenang aja, di pertemuan berikutnya Ibu akan bertemu lagi dengan kalian. Ibu sangat-sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah merespon, yang sudah mendengarkan dengan baik, karena ini materi sangat penting ya anak-anak. Nah, jadi Ibu benar-benar terima kasih kepada kalian sudah mendengarkan dan merespon. Ibu harap kalian mengerti di materi kali ini dan kalian praktekkan saat kalian melakukan sesi MPLS di sekolah. Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ketika Ibu memiliki salah-salah kata. Terima kasih.